guys, kali ini gue mau bahas grup C. Grup C ini grup menurut gue grup terberat. Kita satu grup dengan Jepang, Australia, Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia dari pot 6. Realistisnya menurut gue ya, itu Australia dan Jepang yang langsung lolos karena mereka sudah langganan di Piala Dunia. Jadi mentalnya sudah kebentuk lah, di mana kualitas pemain mereka juga cukup bagus karena banyak yang bermain di Eropa. Sementara dari sisi 4 negara, Saudi toh menurut gue yang terbaik. Nah, sisanya rank 4. Karena kita tahu bahwa rank 3 dan 4 akan lolos ke ronde berikutnya yang dibagi dengan 2 grup. Nah, rank 4 ini kita bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina. Apakah kita bisa menang lolos menjadi rank 4? Kalau gue bilang sangat bisa, sangat realistis. Terutama karena kita harus raih poin penuh. Siapa tahu kita away akan meraih 1 poin. Kalau itu terjadi kita akan lolos karena Bahrain sama Cina pun akan kalah ketemu Jepang, Australia dan Saudi. Ya, ini teorinya seperti itu. Nah, sementara pada saat gue lihat line up itu, gue berpikir gue coba main game, gue main total football, gue bikin line up gue sendiri. Sebenarnya nggak jauh berbeda seperti yang diturunkan selalu oleh Sintayong, yaitu Justin Hubner di kiri, Rizky Ridho di kanan, Ices di tengah, terus depannya Jenner sama Haye, sayap kiri Verdong, sayap kanan Asnawi, kiri depan Orat Mangun, Ragnar pemainnya cukup bagus, depan strikernya strike karena dia selalu mobile. Tapi kali ini gue nggak pasang Marcelino, gue pasang Witan, ya seperti ini line up-nya. Yeah. Karena menurut gue Witan layak diberi kesempatan dengan etos kerja yang luar biasa. Nah, ini formasi versi gue untuk timnas. Uniknya game ini juga ada komentator dalam bahasa Indonesia dan real face pemain Indonesia. Login aja tanggal 5 Juli, dapetin full squad timnas. Gue lagi main ini guys, lagi push rank juga bagi para kardus di luar sana. Semoga ketemu gue di rank. Ya, ketemu gue di rank biar gue obok-obok pakai formasi gue. Username gue adalah Coach Justin. Gue khusus buat domba-domba aja. Oke? Jangan lupa, total football is the best, forget the rest. Saya yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Kenapa bisa begitu? Ayo kita analisa. Jadi yang harus lolos itu adalah peringkat 1 dan 2 langsung lolos Piala Dunia. Dan peringkat 3, 4 akan ada ronde keempat kualifikasi playoff lagi ya. Ya realistis saja sih untuk Indonesia, untuk nomor 1 dan 2 kayaknya tidak mungkin karena sangat berat. Pasti ada Jepang, Korea, dan lain-lain ya, termasuk Irak dan Arab Saudi. Saya yakin Indonesia bisa masuk di posisi 3 atau 4. Nah di situ kita nanti bisa kualifikasi ronde keempat. Lawan kita akan sebanding ya, atau ya hampir sama lah, mungkin bisa Kuwait atau Korea Utara yang masih selevel gitu. Jadi peluang kita sangat besar karena kuota peserta Piala Dunia juga bertambah dari 5 menjadi 9. Itu luar biasa peluang bagi Indonesia. Saya yakin bisa lolos walaupun tidak di peringkat 1-2 ya. Kita nanti playoff lagi di ronde keempat setelah kita finish di posisi 3 atau 4. Jadi kita berdoa saja, kita dukung terus, kita support timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia walaupun berat. Tapi saya yakin, saya optimis, kita doakan mudah-mudahan Indonesia lolos Piala Dunia. Amin. Amin. Menuju Piala Dunia round 3. Berat. Harus realistis bro. Lawannya Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina. Yang paling kemungkinan bisa kita menangin itu adalah lawan Bahrain sama Cina. Berat bro. Kita butuh sedikit keberuntungan untuk bisa lolos kalau pengen otomatis juara 1 atau runner up. Berat. 3 ke 4 juga cuma beberapa persen. Tapi kita lihat ya, dengan pemain yang ada sekarang apakah kita bakalan tembus ke Piala Dunia. Tapi dari undian ini berat bro, realistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang masuk. Oke, kali ini saya akan membahas setidaknya atau memberikan informasi setidaknya ada 2 ya. Yang pertama-tama tentang
Coach Sintayong, kemudian yang kedua tentang timnas Indonesia. Tadi sudah kita mendengarkan bersama-sama soal bagaimana prediksi dari Coach Justin dan juga beberapa teman-teman kita ya, penggemar timnas Indonesia. Ya, dari beberapa komentar yang kita dengar tadi, nampak ada rasa sedikit optimis ya terkait dengan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ya, kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu FIFA telah mengumumkan bahwa Indonesia itu berada di grup C ya. Hasil drawing itu sudah keluar. Indonesia berada di grup C bersama Jepang, kemudian ada Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, tentunya lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan seperti lawan-lawan yang pada fase sebelumnya. Tentunya semakin ke atas, lawan yang akan kita hadapi akan semakin sulit ya. Banyak yang pesimis bahwa timnas Indonesia tidak akan lolos ya. Timnas Indonesia akan mentok di ronde ketiga. Jadi ada dua alternatif ya, ada dua pilihan. Kalau misalnya di ronde ketiga ini, round 3 ini, kita tidak bisa menempati posisi kedua atau pertama, kita harus berjuang di posisi 3 atau 4. Karena di posisi 3 atau 4 itu masih ada peluang untuk timnas kita lolos ke ronde keempat. Nah, kalau saya secara pribadi, saya sampai saat ini ya, saya masih punya rasa optimisme yang sangat-sangat besar bahwa timnas kita atau perjuangan timnas Indonesia itu sampai di ronde ketiga. Artinya bukan selesai ya, tetapi kita akan finish di posisi kedua. Teman-teman catat ya, kita akan finish di posisi kedua. Dan itu mungkin banyak yang bertanya ya, kok bisa? Sekarang begini, saya bertanya kembali kepada teman-teman ya, pernah nggak terbayang atau terbesit di dalam benaknya teman-teman ketika Piala Asia U23 kemarin, timnas Indonesia U23 itu menembus sampai ke semifinal? Pernah nggak? Saya yakin mungkin sebagian dari kita tidak pernah ya, tidak pernah merasa bahwa atau tidak pernah membayangkan timnas Indonesia itu di Piala Asia U23 bisa menembus ke semifinal. Atas dasar itulah yang membuat keyakinan saya, atas dasar itulah yang membuat rasa optimis saya terhadap timnas Indonesia senior ini bisa berbicara banyak di ronde ketiga ini. Walaupun lawan-lawan yang akan kita hadapi itu bukan sembarang lawan. Ya. Di Piala Asia U23 bahkan kita bisa mengalahkan Australia. Ya. Kemudian Korea Selatan. Kemudian Jordania itu dibantai. Dan materi pemain saat itu rata-rata mereka itu masih bermain kembali di timnas senior. Ya, walaupun level senior sama U23 itu agak beda, tapi setidaknya ini akan menjadi motivasi bagi para pemain senior untuk bisa mengikuti jejak para junior ya, jejak para pemain timnas U23. Tentu perjuangan dari timnas senior itu tidak mudah ya. Kita ketahui kalau namanya sudah masuk ke ronde ketiga, pasti lawan-lawannya akan sulit. Tapi tidak salahnya kita harus punya rasa optimisme. Apalagi, ini info kedua nih ya, apalagi kemarin
setelah selama ini spekulasi mengenai bagaimana sih kok sampai saat ini Sintayong belum juga menandatangani kontrak baru yang telah disiapkan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Banyak yang bertanya-tanya. Dan saya akhirnya mendapatkan sebuah jawaban di sebuah akun Instagramnya Bapak Erick Thohir. Di situ beliau menuliskan atau mengatakan bahwa Coach Sintayong telah resmi menandatangani kontrak bersama Timnas Indonesia sampai tahun 2027. Keren kan? Ini tentunya sebuah berita yang sangat bahagia ya. Kita harus menyambutnya dengan rasa optimisme. Bahwa kenapa Coach Sintayong bisa menandatangani kontrak ini. Saya yakin ini merupakan sebuah tantangan terbaru bagi Coach Sintayong. Bahwa dia merasa optimis menghadapi ronde ketiga ini ya. Dimana lawan-lawan yang kalau menurut kita orang awam pasti sangat sulit. Ya tentunya kita bersyukur ya teman-teman bahwa sampai saat ini Coach Sintayong masih ingin menangani Timnas Indonesia. Dan dia meminta dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tentunya ya. Dukungan penuh dari para pencinta sepak bola Indonesia kepada Coach Sintayong agar 3 tahun ke depan dia bisa memberikan lagi prestasi, banyak-banyak prestasi terhadap Indonesia. Kita ketahui bahwa selama atau mulai Coach Sintayong menandatangani kontrak bersama Indonesia sejak tahun 2020 ya, walaupun ketika itu masih zamannya COVID. Tapi di 4 tahun itu, kalau hitung waktu kerjanya paling sekitar 2 atau 3 tahun, dia mampu ya memberikan kejutan-kejutan di luar dari nalar kita. Ya, banyak sekali orang yang menganggap remeh Timnas Indonesia ketika itu. Tapi pada akhirnya kita mampu memberikan sesuatu. Dan hampir saja Timnas kita itu lolos ke Olimpiade. Saya tidak bisa membayangkan kalau lolos ke Olimpiade dan bisa bertemu kembali dengan atau rematch dengan Argentina di sana ya. Tapi mungkin Tuhan belum mengizinkan. Mungkin Tuhan menginginkan kita itu bermain di Piala Dunia. Amin ya teman-teman. Ya, ini saya kira dengan Coach Sintayong sudah menandatangani kontrak bersama Timnas Indonesia, tentu sekaligus memupus harapan dari Korea Selatan yang akhir-akhir ini beredar sebuah gosip ya, beredar sebuah info bahwa Korea Selatan itu mencari atau mencuri kesempatan dari belum ditandatanganinya kontrak Coach Sintayong. Mereka ingin merayu bahwa agar Coach Sintayong itu kembali melatih Korea Selatan. Ya, sesuai dengan prediksi saya pada video saya sebelumnya bahwa saya yakin kok Coach Sintayong itu akan menandatangani kontrak bersama Timnas Indonesia. Hanya ini masalah waktu saja. Dan saya juga yakin bahwa Coach Sintayong tidak mungkin menerima tawaran dari Korea Selatan. Karena dia mungkin merasa trauma. Karena dia memilih Indonesia. Karena apa? Hanya di Indonesia yang bisa membuat Coach Sintayong menangis terharu. Bahagia. Bagaimana respect, bagaimana respon dari para penggemar sepak bola Indonesia terhadap Coach Sintayong. Ya teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Ya, semoga ini merupakan sebuah berita bahagia ya. Sekalipun lawan-lawannya sulit, tapi kita harus optimis ya, bahwa Timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Intinya di situ. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.